Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Bersama saya, Pak Pram. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang berbeda namun memiliki nilai yang sama karena perbandingannya tetap. Untuk menentukan pecahan senilai menggunakan gambar, kita bisa mempergunakan dua atau lebih gambar bangun datar yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kita coba lihat gambar yang pertama, bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang ini kita bagi menjadi dua bagian. Satu persegi panjang dibagi dua, atau satu persegi panjang dua, setiap bagiannya bernilai 1/2. Di sini 1/2 dan di sini juga 1/2. Sekali lagi, satu persegi panjang dibagi dua, tiap bagiannya bernilai 1/2. Salah satu sisinya kita arsip. Di sini kita arsip, maka daerah yang diarsir bernilai 1/2. Artinya satu bagian dari sebelumnya ada dua bagian persegi panjang dalam persegi panjang yang besar ini. 1 dan 2 bagian. Untuk mencari pecahan senilai dari 1/2, kita buat lagi satu gambar persegi panjang yang ukurannya sama besar. Tapi bukan persegi panjang yang sama besar yang kedua ini, kita bagi menjadi 4 bagian. Satu persegi panjang dibagi 4, maka nilainya setiap bagian bernilai 1/4. Di sini satu persegi panjang dibagi 4, tiap bagian bernilai 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke. Pada persegi panjang yang pertama, sisi sebelah kanan diarsir. Kita lakukan hal yang sama dengan persegi panjang yang kedua. Di sini kita arsir. Di sini kita juga arsir. Mengapa harus diarsir sama dengan yang di atas? Supaya didapat ukuran yang sama besar daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir sama besar. Jadi kita lihat nilainya. Daerah yang diarsir itu bernilai 1/4 tambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Daerah yang diarsir pada gambar kedua ini bernilai 2/4. Artinya 2 dari 4 bagian. 2 dari 4 bagian. Seluruhnya ada 4. Karena ukurannya yang sama besar, 1/2 dan 2/4 sama besar, maka 1/2 bisa disebut senilai dengan 2/4 atau 1/2 sama dengan 2/4. Apakah ada lagi pecahan yang bisa senilai dengan 1/2 dan 2/4? Tentu saja ada. Kita buat lagi sebuah persegi panjang yang ukurannya sama besar dengan kedua persegi panjang ini. Kenapa harus sama besar? Untuk bisa mendapatkan pecahan yang nilainya sama atau yang senilai, maka harus dibuat yang sama besar. Tapi pecahan ketiga ini kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Karena dibagi menjadi 8, maka setiap bagian bernilai 1/8. Pada gambar pertama dan gambar kedua, ada daerah yang diarsir di sisi sebelah kanan. Maka di sini juga kita arsir. Kita lakukan hal yang sama. Daerah ini diarsir sama besar seperti pada gambar yang di atas. Di sini diarsir, di sini diarsir, di sini diarsir, dan di sini diarsir, sehingga didapat gambar yang sama besar. Pada gambar yang ketiga ini ada 4 bagian yang diarsir. 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8, sehingga daerah yang diarsir pada gambar ketiga bernilai 4/8. Artinya 4 bagian dari
seluruhnya ada 8. Kalau dilihat ukuran luasnya, daerah yang diarsir pada detik gambar ini sama besar. Maka sekali lagi bisa dikatakan 1/2 sama dengan 2/4 juga sama dengan 4/8. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2 senilai dengan 2/4. Begitu juga 2/4 senilai dengan 4/8. Sekali lagi disimpulkan, karena ukurannya yang sama besar pada daerah yang diarsir ini, maka bisa disimpulkan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8, atau 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Udah ya? Kita coba sekali lagi. Pada bangun lingkaran, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka setiap bagian pasti bernilai 1/4. Kita arsir dulu daerah ini, membentuk seperti ini. Dan setiap daerah yang diarsir bernilai 1/4, 1/4. Maka daerah yang diarsir bernilai berapa? 3/4, artinya 3 bagian, 1, 2, 3, dari seluruhnya ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Daerah yang diarsir nilai 3/4. Bagaimana dengan yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir bernilai 1/4, 1 dari 4 bagian. Kita tulis di sini, bagian yang tidak diarsir bernilai 1/4. Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 3/4, juga yang senilai dengan 1/4, kita buat lagi satu lingkaran yang ukurannya sama besar di sini. Sama besar dengan yang pertama ini. Nah, sudah ada satu lingkaran yang ukurannya sama besar dengan lingkaran pertama tadi, tapi dibagi lebih banyak. Kita itu udah berapa bagian dalam lingkaran kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 bagian. Berarti setiap bagian bernilai 1/8. Sama seperti gambar pertama, kita arsir dulu. Bentuknya sama, besarnya juga sama, arsiran dengan yang pertama. Tapi daerah yang diarsir ada berapa banyak? Daerah yang diarsir kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, dari seluruhnya 8, atau 1/8 tambah 1/8 tambah 8 sama dengan 6/8. 6/8 sekali lagi artinya ada 6 bagian, dari seluruhnya dalam lingkaran ini ada 8 bagian. 6 dan 8 bagian yang diarsir. Yang tidak diarsir, bagaimana yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir ada 2, 1/8 tambah 1/8, atau 2 bagian dari seluruhnya 8. Karena 2 dari 8, maka bagian yang tidak diarsir bernilai, kita tulis di 2/8. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Juga sebuah lingkaran yang ukurannya sama besar dengan lingkaran pertama dan kedua, tapi bagiannya lebih banyak. Kita hitung ada berapa bagian lingkaran ketiga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, ternyata ada 12 bagian, maka setiap bagian bernilai 1/12. Sama seperti gambar pertama dan kedua, dari sini hingga daerah ini kita arsir dulu supaya sama besar daerah diarsir. Nah, didapat daerah yang diarsir bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dari 12 bagian yang diarsir. 9 dari 12 bagian berarti daerah yang diarsir berapa? 9/12. Betul sekali. Berapa daerah yang tidak diarsir?
ada 3 dari 12. Berarti daerah yang tidak diarsir ada berapa? Tepat 3/12, karena 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 sama dengan 3/12. Kita lihat yang pertama ini, ukuran dan bentuknya daerah yang diarsir seperti ini. Yang kedua, ukuran dan bentuknya sama. Begitu juga yang ketiga, ukuran dan bentuknya sama. Maka bisa disimpulkan 3/4 sama dengan 6/8, sama dengan juga 9/12, atau 3/4 senilai dengan 6/8 juga senilai dengan 9/12. Sekali lagi kita simpulkan, karena ukuran bagian yang diarsir pada ketiga gambar sama besar, ya, ukurannya sama besar, bentuknya juga sama, maka bisa disimpulkan bahwa 3/4 senilai dengan 6/8, atau senilai juga dengan 9/12, atau 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan 9/12. Ini untuk daerah yang diarsir. Bagaimana dengan daerah yang tidak diarsir? Ya, bentuknya, ukurannya juga sama yang tidak diarsir pada ketiga gambar. Karena ukuran bagian yang tidak diarsir pada ketiga gambar sama besar, maka bisa dipastikan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12, atau bisa dikatakan juga 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Betul sekali. Nah, kalau ada soal berapakah pecahan senilai dari 2/6, karena soalnya berpenyebut 6, kita bentuk satu bangun datar, sebut saja persegi panjang, yang dibagi menjadi 6 bagian. Kenapa 6 bagian? Karena pada soal berbentuk 6. Ini adalah sebuah persegi panjang yang dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap bagiannya pasti bernilai 1/6. 1/6, 1/6, 1/6. Kita arsir sebanyak yang disebutkan dalam soal 2/6. 2/6 berarti 2 bagian dari 6 yang kita arsir. Kita ambil 1 dan 2 bagian yang diarsir. Daerah yang diarsir adalah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Pertanyaannya, berapakah pecahan senilai dari 2/6? Baru kita jawab di sini. Pecahan yang senilai dengan dari atau dengan 2/6 adalah, untuk melakukannya kita buat gambar persegi panjang yang sama besarnya dengan persegi panjang di sini. Tapi hanya kita bagi 3. 1, 2, 3. Maka setiap bagian bernilai 1/3. Karena pada gambar soal sisi ini diarsir, nah kita juga arsir dari sisi yang ini pada gambar kedua. Dari gambar yang diarsir bisa dilihat luas daerah yang diarsir berapa bagian. Daerah yang diarsir adalah, ya, tepat 1/3 bagian. 1/1 dari 3 bagian. Nah, 2/6 senilai dengan 1/3. Bisakah didapat pecahan senilai lainnya? Bisa. Sekarang kita buat lagi, cari pecahan senilai lainnya. Kita buat lagi persegi panjang yang sama besar di sini, tapi dibagi berapa ini ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9. Satu persegi panjang dari sini. Karena pada soal sisi ini diarsir, lalu pada gambar kedua juga kita semoga di sini juga kita arsir pada gambar.
setiap bagian bernilai 1/9, tapi sisi yang 3 bagian ini diarsir. Kenapa harus diarsir ketiganya? Supaya sama dengan pada soal dengan daerah yang disebut. Kita dapat daerah yang diarsir 1, 2, 3. 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 adalah 3/9. Nah, atau 3 bagian dari 9 bagian selebih. Maka sekali lagi daerah yang diarsir adalah 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 sama dengan 3/9. Betul. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 2/6 karena daerah 2/6 ini daerah yang diarsir dan 1/3 juga diarsir, 3/9 diarsir. Daerah yang diarsir pada ketiga bangun persegi memiliki ukuran yang sama besar, maka 2/6 senilai dengan 1/3 dan 3/9. Ya, 2/6 senilai dengan 1/3 dan 2/6 senilai dengan 3/9. Begitu juga 1/3 senilai dengan 3/9. Jelas ya? Mudah sekali. Oke. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Terima kasih.